kita bisa mengulang-ulang kembali pelajaran kita di kemudian hari. Baik, saya share screen. Yang bisa on cam silahkan on cam. Yang kemudian yang tidak bisa juga tidak masalah. Yang penting bisa menyimak sampai selesai ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dan mohon maaf sebagaimana yang saya sampaikan kemarin kita pending jadinya harusnya kemarin kita jadikan hari ini karena memang saya dapat amanah juga dari pondok pesantren kami untuk mengisi webinar ya yang kemudian dihadiri oleh orang tua para wali murid ya wali santri di pondok maka ya harus ada salah satu yang kita prioritaskan gitu ya. Dan itu karena agendanya adalah agenda sudah lama dijadwalkan ya maka saya izin untuk mengisi terlebih dahulu pelatihan kemarin. Dan juga di hari Rabu nanti itu kita ada webinar pendidikan ya tentang nasib pilu para guru ya dihadiri oleh para panelis-panelis dari praktisi pendidikan Islam dan ini juga gratis ya. Kalaupun mau berinfak seikhlasnya untuk kemajuan dari PKPII ya nanti bagi para ustadz yang bergabung di grup alumni LPK itu sudah ada kalau nggak salah sudah dibagikan atau nanti saya coba bagikan ulang di grup kita ya di grup Chehop batch kedua. Baik, kita mulai ya Ustadz sekalian. Jadi materi kedua ini adalah tentang tujuan rancangan kurikulum integratif. Jadi nanti ada dua pendekatan sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya ya untuk merubah eh, pendidikan yang ada hari ini sedaya upaya kita dengan mengintegrasikan pendidikan Islam. Tentu cara yang bisa kita lakukan hari ini adalah salah satunya dengan mengintegrasikan kurikulum. Ya, jadi kurikulum ini adalah satu aspek pembahasan yang sangat luas sebenarnya, sangat dalam, tentu dari berbagai perspektif para peneliti-peneliti di bidang pendidikan gitu ya. Tapi karena kita memang meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar ya, dan bukan sekedar agama, Islam juga memiliki tatanan konsep yang sempurna, termasuk dalam hal pendidikan dan juga kita sudah jelaskan pertemuan pertama tentang bagaimana pembuktian ya bahwa Rasulullah itu sebagai seorang muallim yang diutus di tengah-tengah manusia membawa kita bawa hikmah Quran dan Sunnah sebagai sumber kurikulum ya yang dikembangkan dalam periode di saat Nabi mendakwahkan Islam baik itu kemudian di Mekah maupun di Madinah dan itu estafetnya dilanjutkan oleh para tabi'in dan juga generasi tabi'ut tabi'in. Begitu pula kita meyakini bahwa Islam tentu punya preventif ya bagaimana mengatasi berbagai problem-problem di dalam pendidikan termasuk kuratifnya bagaimana solusi pasca terjadi satu eksiden atau satu fakta yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita bagaimana kemudian Islam mampu mengatasi mampu dengan adil dengan hikmah menyelesaikan problem itu. Nah, ini eh, perlu kami sampaikan di awal untuk merefresh kembali pemahaman kita agar kita jangan sampai tidak yakin bahwa Islam punya konsep itu. Ya, karena kalau kita tidak meyakini berarti gugur dalam perkara mayornya, perkara asasnya. Dan tentu sulit untuk kita jelaskan untuk kita breakdown pada perkara yang lebih rinci gitu. Kalau seandainya perkara asasiyah atau perkara usulnya ya itu tidak kita yakini gitu ya. Jadi eh, materi kedua ini adalah lanjutan dari materi kita yang pertama ya. Nah, kemarin kita singgung bahwa kurikulum itu ya kita sudah jelaskan definisi kurikulum ya atau yang kita juga sebut sebagai manhaj atau juga sebagai thoriqoh gitu ya. Yang di dalamnya tentu ada tujuan, ada materi ya, ada madah ya dan juga tentu di dalamnya ada yang menyampaikan materi tadi yaitu adalah seorang guru ya. Definisinya apa, cakupannya apa. Ya, kita sudah jelaskan juga untuk siapa kurikulum itu dibuat, yaitu adalah untuk manusia. Subjeknya manusia, objeknya manusia, gitu ya.
Nah, jadi kurikulum yang dibuat oleh manusia untuk manusia dengan perspektif Islam. Berarti perspektif Islam itu artinya adalah eh, kurikulum dibuat sesuai dengan misi penciptaan manusia dari perspektif Islam. Ya, bahwa manusia dilahirkan, diutus di muka bumi ini, tugasnya adalah untuk sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka eh, kurikulum yang isinya adalah konten pembelajaran disampaikan oleh para guru, ya oleh para pendidik, tentu harus memuat aspek-aspek yang ya apa namanya konten-konten yang merealisasikan misi penciptaan tadi, yang mampu menjadi bekal manusia untuk merealisasikan misi penciptaan itu. Nah, mengapa kurikulum dibuat? Tentu ada latar belakangnya, ya. Nah, kurikulum Islam dibuat berdasarkan latar belakang bahwa ilmu diturunkan Allah ya sebagai bekal manusia untuk menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Ya, tidak mengapa Ustadz Hisham ya. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Nah, kemudian tujuan tadi, tujuan kurikulum dibuat, gitu ya. Kurikulum dibuat untuk merealisasikan tadi bekal setiap manusia dalam misi penciptaan mereka, gitu. Jadi tujuan kurikulum, apakah nanti misalnya konten pembelajaran itu sifatnya adalah fardu ain atau fardu kifayah atau perkara mubah sekalipun dipelajari, maka tentu nanti di situ ada skala prioritas dalam kita mengisi JP-JP pembelajaran yang ada atau materi pembelajaran yang ada sesuai dengan perkembangan usia santri atau anak ya. Kemudian dari pendalamannya termasuk juga dari perspektif kalau dia hukum katakanlah hukum fikih misalnya ya punya banyak beberapa pandangan-pandangan para ulama, maka kita juga harus mengisi konten kurikulum itu dengan pembelajaran tentang fikih bahkan usul fikih gitu ya. Nah, agar ya tadi agar terrealisasi tujuan eh, pendidikan itu sendiri di dalam perspektif Islam. Asasnya tentu adalah asas akidah Islam ya. Karena memang setiap aktivitas yang tidak didasari dengan akidah ya tentu ini hanya manfaat saja tanpa kemudian khawatirnya kita justru malah tidak dianggap sebagai ibadah. Ya. Nah, bagaimana merancang kurikulum? Ya, maka di situ ada kaitannya dengan bagaimana membangun. Nah, kalau membangun ini kan berarti nanti kaitannya dengan manajemen ya secara umum ada planning gitu ya, ada kemudian aktualisasi atau actuating, ada controlling, termasuk nanti ada ketika mengimplementasikan itu bisa jadi nanti dalam aktualisasinya itu ada evaluating atau evaluasi gitu ya. Nah, siapa yang bisa mengevaluasi ini? Ya tentu nanti di sini kaitannya siapa yang merancang kurikulum, katakanlah ahli pendidikan misalnya, atau praktisi pendidikan. Lalu siapa yang melaksanakannya? Tentu adalah para guru, dibantu atau disupervisi oleh kepala sekolah gitu ya, dan dipantau atau dikontrol oleh middle management. Apakah middle manajemennya di pondok, misalnya ada mudir, ya ada wakil mudir, ada sekretaris dan sebagainya, deputi pendidikan segala macam ya. Atau bahkan juga nanti ada top manajemen yang berurusan juga untuk mengawasi ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk membreakdown lagi dalam materi yang kedua ini. Baik, kita lanjut ya. Untuk siapa kurikulum dibangun ya? Kurikulum dibangun adalah untuk manusia ya. Nah, untuk manusia itu dia punya yang disebut sebagai hajat atau kebutuhan ya. Dia punya eh, kebutuhan. Nah, dan kebutuhan itu dibagi dua. Ada yang namanya sebagai kebutuhan jasmani atau hajatul uluwiyah. Ada kemudian yang disebut sebagai kebutuhan naluri atau gorizah-gorizah gitu ya, naluri-naluri. Nah, gorizah ini ada dibagi tiga lagi. Ada yang kaitannya dengan melestarikan jenisnya, ada yang eksistensi diri atau gorizah bako, dan juga ada naluri untuk menggabungkan sesuatu, ya tadayun, ya gorizah tadayun. Nah, ini kaitannya manusia sebagai materi berkebutuhan, ya.
kalau bahasa logikanya itu haywanun natik gitu ya. Jadi kadang-kala sampai begitu ya. Nah, kenapa disebut begitu? Itu kalau seandainya manusia tidak menggunakan akalnya, memanfaatkan akalnya sesuai dengan eh, apa namanya pemahaman Islam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membekali kita dengan akal. Nah, membekali kita dengan akal atau yang kita sebut materi berkreasi. Jadi manusia punya kemampuan untuk berkreasi, ya, berkreasi di mana di situ dimulai dari berakal. Manusia itu berakal atau berpikir atau memahami sesuatu, gitu ya. Nah, jadi ini Ustadz sekalian kita harus tahu bahwa manusia itu dalam kehidupan sehari-harinya mereka punya yang disebut sebagai hajatul udhawiyah, kemudian juga memiliki yang namanya naluri, yang ini sama dengan hewan, sama dengan makhluk. Ya, manusia lapar, hewan juga lapar. Ya, manusia haus, ya hewan juga haus. Manusia ngantuk, hewan juga ngantuk. Masalahnya adalah apakah cara kita memenuhi kebutuhan itu hanya sekedar dengan menurut kita, nafsu kita misalnya. Ada yang lapar gitu ya, manusia ada yang lapar. Nah, hewan kalau dia lapar, ya maka hukum alam atau hukum rimba menyatakan ya siapa yang lemah dia akan dihabisi, akan dimakan, ya kan? Tidak perlu dibeli, ya tinggal dikejar saja, dikejar kemudian didapat hewan buruannya dimakan. Apakah manusia juga begitu? Ketika dia lapar, dia tinggal datang ke satu warung, diambilnya nggak usah dibayar gitu. Nah, maka apa bedanya dia dengan hewan? Nah, tentu yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akalnya yang Allah Ta'ala berikan. Nah, akal ini tentu harus dibimbing. Ya, dibimbing oleh hakikat atau pemahaman dia sebagai manusia. Apa hakikatnya? Nah, dia akan mampu menjawab berbagai kebutuhan ini seandainya dia memahami untuk apa ya dia diciptakan, untuk siapa yang menciptakannya, dan apa konsekuensi dia diciptakan. Nah, jadi manusia tentu dia punya rasa lapar, dia punya rasa haus, ya dia punya rasa kantuk gitu ya. Tapi tentu apa yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan tadi itu tergantung dengan pemahamannya. Nah, pemahaman ini lahir dari kemampuan dia menjawab siapa yang menciptakannya, untuk apa dia diciptakan, dan apa konsekuensi penciptaannya. Nah, siapa yang menciptakan dia? Namanya adalah Allah Ta'ala, gitu ya. Untuk apa dia diciptakan? Ya, untuk beribadah kepada Allah sebagai Abdullah dan Khalifatullah tadi. Nah, kalau dia sudah meyakini bahwa dia diciptakan oleh Allah, dan dia juga ditugaskan atau diturunkan ke bumi untuk beribadah dan sebagai khalifah Allah, maka tentu konsekuensi dari penciptaannya tadi, ya dia harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Dan ketika Allah kemudian memberikan syariat untuk dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk oleh manusia, Allah juga turunkan nabi. Ya, kalau kita Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan manusia terbaik di setiap zamannya untuk mengajarkan manusia-manusia yang lain bagaimana cara mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, di antara mereka ada yang beriman, yang kemudian mengimani, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul tadi. Ada yang kufur, mengingkari apa yang sudah diimani. Ada pula yang musyrik, sudah diimani, balik lagi, misalnya begitu, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, ya, manusia punya materi berkebutuhan. Tadi ada hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani, ada juga kebutuhan kebutuhan naluri atau gariza, ya. Nah, tentu manusia juga punya yang namanya materi berkreasi tadi, ya, yang kita sebut sebagai akal tadi. Manusia menggunakan akalnya tadi untuk memahami segala sesuatu. Ya, kalau kemudian akalnya dia memahami Allah, dan bahkan itu wajib bagi seorang muslim, ya imannya itu tidak boleh iman keturunan, harus iman yang berdasar dari keyakinan 100%, tidak boleh ragu sedikit pun bahwa dia adalah ciptaan Allah. Sesuatu yang awalnya tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Bumi ini dulu awalnya tidak ada, maka ada yang mengadakan.
Setiap yang kemudian mengadakan itu namanya pencipta. Sesuatu yang di-create, yang sesuatu yang diciptakan, pasti ada kreatornya, ada penciptanya. Ya, handphone diciptakan, produknya, pasti ada penciptanya. Ya kan? Maka manusia pun sama, diciptakan. Maka harus ada yang menciptakan, ada penciptanya. Yang kemudian para ulama, ya termasuk misalnya ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid dan sebagainya, ya mendefinisikan inilah yang disebut sebagai Tuhan, sebagai God, ya sebagai creator. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, misalnya surah Toha ya, ayat ke-14 kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri misalnya. Ya, bahwa Allah mengaku di situ bahwa sesungguhnya aku adalah Allah. Ya kan? La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ini harus diyakini. Nah, sehingga ketika akal itu dikaitkan dengan akidah Islam, ya, setiap kebutuhan yang muncul pada diri manusia pasti karena akal yang terpaut dengan akidah tadi, ya seorang manusia yang terpaut dengan akidah tadi, dia akan memenuhi kebutuhannya dengan perspektif Islam gitu. Nah, jadi eh, dia akan memenuhi pemahamannya ya atau maklumat sabikohnya informasi yang dia miliki itu dengan informasi-informasi Islam yang informasi-informasi tadi itulah yang akan kemudian menjadi muyul kecenderungan dia untuk berbuat ya beramal. Nah, pendidikan perannya di mana? Pendidikan adalah bagaimana kita memberikan maklumat sabikoh ini sesuai dengan informasi Islam, informasi yang benar. Karena manusia mau tidak mau itu akan bertindak sesuai pemahamannya. Nah, pemahaman itu dibentuk dari proses berpikir yang kita sebut sebagai akal itu. Nah, gitu ya. Seluruh aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, belajar, bekerja, beraktivitas lainnya, baik itu untuk kebutuhan jasmani maupun laluri, adapun cara memenuhinya bergantung pada pemahamannya tentang baik, buruk, terpuji, tercela, manfaat, rugi, halal, haram, itu semua terkait dengan pemahamannya. Nah, adapun pemahaman itu terbentuk dari informasi terdahulu yang ia peroleh tentang standarisasi segala hal dalam kehidupan. Kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya apa namanya kakek moyang kita gitu ya. Nabi Adam alaihissalam informasi pertama ya tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam alaihissalam saat itu. Nah, kalau kita punya anak ya lahir dalam keadaan yang putih bersih, yang mauludin yuladu alal fitrah ya, maka dari mana kemudian dia mendapatkan informasi terdahulu? Tentu dari orang tuanya. Tentu nanti ketika dia sudah menginjak usia balik misalnya, maka yang memberikan pelajaran adalah gurunya kalau disekolahkan di tempat atau lembaga pendidikan. Lanjut lagi misalnya sampai dia tahap andaragogik, sudah dewasa, sudah muntahi, maka diperolehlah ilmu tadi dari para dosennya. Ya, nah ini semuanya muallim juga termasuk dia mendapatkan pembelajaran di masyarakat. Dia mendapat pembelajaran di gadgetnya, di YouTube-YouTube yang dia akses, di AI-AI yang dia tahui, dia akses. Nah, maka itu semua akan membentuk namanya maklumat sabikoh, informasi terdahulu tentang sesuatu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang maklumat sabikoh itu, tentu tidak langsung ada maklumat sabikoh tadi, tapi ada proses, ada aktivitas, ada namanya aktivitas berpikir. Ya, dimulai dari dia mengindra realitas. Ya, jadi dia mengindra fakta, ya, waki, ya dengan panca inderanya. Ya, ada mata, ada telinga, ada mulut dan sebagainya diindra. Ya, yang paling sering digunakan adalah mata dan telinga misalnya. Nah, digunakan untuk mengindra fakta. Nah, nanti ini ada kaitannya juga Ustadz sekalian dengan bagaimana cara kita memahami fakta. Ya, jadi eh, kita harus belajar tentang yang namanya ilmu korespondensi misalnya. Jadi fakta itu
sebelum kita pelajari itu harus dipastikan bahwa faktanya memang benar gitu. Jadi kalau ada informasi-informasi, kita harus pastikan bahwa informasi itu benar gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan kebenarannya dengan melihat apakah yang disampaikan oleh sumber yang kita dapatkan ya, si sumbernya tadi sesuai dengan realita kenyataannya, ya kan? Si sumbernya mengatakan A. Ketika kita cek dalam realitanya memang benar A. Itu namanya berarti apa namanya sesuai, ada kesesuaian gitu ya. Jangan sampai disebutkan A ternyata faktanya B gitu ya. Nah, jadi fakta itu atau realitas tadi memang benar-benar sesuai dengan yang diucapkan gitu ya. Nah, makanya kalau kita misalnya belajar tentang membuat penelitian ya, apakah itu kualitatif, kuantitatif, ya pasti dimulai dengan teori, ya kan? Teori tadi ya bukan hanya sebatas teori, harusnya naik lagi tingkatannya menjadi grand teori. Grand teori itu adalah teori yang sudah dibuktikan keabsahannya melalui penelitian. Nah, karena memang metodenya adalah metode ilmiah seperti saat ini, berarti juga penelitiannya adalah penelitian yang biasanya empiris gitu ya, jelas ada faktanya. Apakah itu nanti kuantitatif atau kualitatif atau mixed design, ya gabungan antara kuantitatif integrating with kualitatif misalnya. Nah, tapi pada intinya kita harus memastikan bahwa fakta tadi kita kembali ke fakta itu memang real fakta. Jangan sampai opini kita anggap fakta gitu. Nah, jadi kita harus mengihsas, kita harus mengindra betul-betul sesuatu yang fakta gitu. Nah, diihsas atau diindra lah tadi oleh mata kita katakan ya. Ya, katakanlah oleh panca indera kita salah satunya misalnya mata kita. Maka sesuatu fakta tadi ya tentu ini akan menjadi diserap oleh otak gitu. Nah, sebagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah. Ya tadi yang kita bacakan ya. Eh, kata Allah Ta'ala, Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ya. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda, kepada Adam nama-nama benda. Sebagaimana dulu misalnya Nabi Muhammad SAW pun itu mendapatkan maklumat sabiqah pertamanya itu dari malaikat Jibril diutus oleh Allah ya di Gua Hiro yang membacakan pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan dari maklumat sabiqah tadi dapat dari sumber ya, sumber yang tentunya terpercaya ya malaikat Jibril yang diutus dari Allah Ta'ala. Jadi Allah menyampaikan risalahnya melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Nah, kemudian diproses dalam otak gitu ya. Nah, di sini juga kita harus mampu untuk memahami gitu ya, memahami. Jadi otak berfungsi untuk memahami tekstual dan kontekstual. Ya, bagaimana teks itu dipahami dengan benar atau konteks satu fakta itu dipahami dengan benar. Ya, banyak orang yang kemudian menyerap segala sesuatu dengan otaknya, tapi tidak dipahami dengan benar misalnya jadi maklumat sabikoh juga, tapi karena memang tidak dipahami di dalam otak atau otaknya tidak sehat gitu ya, tidak waras misalnya, atau sehat waras tapi ya tidak diseriusi gitu, tidak fokus dia dalam menyimak fakta tadi, maka ya akhirnya bisa jadi itu memang pasti tersimpan di maklumat sabikoh, tapi ya susah untuk mengambil menariknya lagi, neuronnya itu susah terhubung, terkonek gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak fokus saat menerima fakta tadi. Nah, makanya termasuk misalnya di Indonesia, kenapa literasi umat umat bukan umat ya, literasi orang-orang Indonesia itu tergolong lemah karena mereka mencukupkan diri hanya untuk membaca saja dan itu pun rendah. Tingkat membaca saja rendah. Apalagi kalau diangkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, memahami, menganalisa itu lebih rendah lagi. Ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan informasi terdahulu. Dibentuk dari mana? Dari memahami fakta ya atau mengindra fakta, sorry, mengindra fakta melalui panca indera dimasukkan diproses ke otak dan itu menjadi maklumat sabikoh. Nah, inilah yang disebut sebagai
apa namanya proses berpikir atau akal tadi. Nah, itu akan menjadi pemahaman bagi dia. Misalnya ketika ada seorang muslim soleh baru hijrah gitu ya, ditawarkan oleh temannya berzinah gitu misalnya, atau mendekati zina, pacaran misalnya. Nah, karena dia sudah memiliki maklumat sabikoh bahwa wala taqrabuz zina, Allah mengharamkan apa namanya Allah melarang kita mendekati zina, maka tentu dia akan menolak ya. Tapi kalau maklumat sabikohnya misalnya pacaran itu boleh, yang penting tidak zina gitu misalnya, maka dia akan membenarkan pacaran itu gitu ya. Sama seperti kemudian ada seorang apa namanya seseorang pengusaha gitu ya, atau katakanlah seorang anggota dewan misalnya. Nah, korupsi ya misalnya. Kenapa dia korupsi? Bisa jadi karena dia menganggap korupsi itu halal bagi dia. Karena saya sudah habis uang saya ketika di awal untuk kampanye. Maka ketika saya masuk dalam kabinet, saya harus korupsi untuk balikin modal misalnya. Nah, ada satu lagi anggota dewan yang bahkan tidak mau korupsi sama sekali. Kenapa? Karena menurut dia itu tidak boleh. Bahkan dia tidak mau masuk ke dalam itu, dalam kabinet itu misalnya. Dia lebih memilih untuk jadi orang biasa. Kenapa? Karena menurut dia tidak ada juga yang bisa dirubah di saat di sebuah sistem yang salah misalnya begitu. Kepala sekolah misalnya, ada kepala sekolah yang mau korupsi dana BOS misalnya. Kenapa? Karena dia beranggapan ya yang penting kan sebagian besar sudah saya alokasikan ke fasilitas sekolah, ke buku, ke komputer segala macam. Ya sisanya untuk saya lah, saya capek ngurusinnya, administrasinya macam-macam. Ya, ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit misalnya begitu. Kenapa? Karena kemudian pemahaman, lagi-lagi pemahaman. Pemahaman itu muncul dari mana? Dari maklumat sabiko. Maklumat sabiko dari mana? Dari ini tadi, fakta yang dia peroleh. Gitu. Nah, ada juga kemudian kepala sekolah yang 1.000 rupiah pun dari dana bos itu dia nggak mau ambil. Bahkan bukan 1.500 rupiah pun dia nggak mau ambil. Kenapa? Karena dia takut dosa. Karena dia takut menyalahgunakan dana yang tidak haknya. Ya, yang kemudian dia tahu hadis Nabi bahwa harta itu akan ditanya dua. Dari mana mendapatkannya, kemana dikeluarkan. Dia takut akan diminta pertanggungjawaban. Maka apa yang dia lakukan? 100 rupiah pun dia nggak mau ambil. Nah, itu dari mana? Maklum Sabiko. Oke, sekarang kita uji kepada para siswa. Kenapa ada siswa, santri misalnya, yang mencontek? Ya, karena menurut dia mencontek itu boleh. Pemahamannya begitu. Dari mana pemahamannya lahir? Dari maklumat Sabiko. Dari mana? Dari fakta. Faktanya apa dia dapatkan? Kawan saya nyontek. Oh, berarti boleh dong nyontek gitu ya. Dan dia tidak pernah diberikan maklumat Sabiko bahwa nyontek itu nggak boleh, misalnya. Nah, jadi kita itu hidup dengan pemahaman kita, gitu, dengan apa yang kita miliki. Ya, makanya kalau kita belajar tentang teori gunung es, ya, teori gunung es pernah dengar ya? Sesuatu yang terlihat soleh di luar, ya, misalkan secara sholat dia rajin, jujur, amanah, itu pasti dipengaruhi dengan di dalamnya apa yang ada di balik gunung es tadi. Ternyata ada keimanan di situ, ada pemahaman Islam di situ, gitu. Ada maklumat sabikoh yang luar biasa sesuai dengan Islam yang ditanamkan kepada orang tadi. Maka proses pemahaman itu menghasilkan pemahaman yang benar. Nah, pemahaman tadi akan menjadi kecenderungan dalam perbuatan, tolak ukur perbuatan, ya, miqyasul a'mal, ya kecenderungan atau tolak ukur perbuatan, dan tolak ukur perbuatan tadi itu akan menjadi amal, menjadi perbuatan dia. Nah, jadi rentetannya begini, Ustadz gitu ya. Bayangkan, ya, ada dari kita misalnya gitu ya. Dulu di SD ya, zaman-zaman kita misalnya, diajarin bahwa manusia itu berasal dari monyet gitu ya. Diajarkan teori Darwin. Saya yakin kalau tidak belajar tentang Islam, ya sampai hari ini pasti ada yang masih meyakini manusia itu dari monyet. Kenapa? Karena itu maklumat sabikoh yang dimiliki dan tidak ada maklumat sabikoh lain yang kemudian mematahkan klaim dia sebelumnya tentang manusia itu berasal dari monyet. Nah, kecuali dia belajar, ya, dia tidak puas, maka dia mencari maklumat sabikoh yang lain, dia mencari fakta-fakta yang lain. Sehingga dia dapatkan oh bahwa manusia itu bukan berasal dari monyet gitu ya. Manusia itu berasal dari Allah ya. Nah, misalnya begitu, maka itu akan merubah pemahamannya
akan merubah tolak ukur perbuatannya, dan saya yakin tidak akan pernah dia ajarkan ke anaknya kalau dia seorang tua, dia tidak akan mungkin mengajarkan ke muridnya kalau dia guru bahwa manusia itu dari monyet gitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu manusia itu dari Allah. Begitulah pentingnya. Maka wajar misalnya hari ini kita melihat para siswa, para santri gitu ya, kok nggak ada ya ilmunya, kok nggak jelas gitu ya ilmunya ya, bahkan kemudian melencengnya aktivitasnya, kok nggak sesuai dengan santri. Itu tidak ada kata lain kecuali memang dari informasi yang dia miliki, maklumat Sabiko tadi. Nah, masalah informasi tadi didapatkan dari mana? Siapa yang punya peran untuk memberikan informasi tadi? Ya kalau tidak orang tuanya, ya gurunya. Kalau tidak gurunya, ya pasti masyarakat. Itu aja. Atau ditambah satu lagi gadget. Gak mungkin tiba-tiba anak lahir ya baru usia 2 tahun langsung kemudian sepintar Albert Einstein misalnya. Gak mungkin. Atau langsung sepintar Imam Syafi'i pemahamannya, langsung bisa memberikan fatwa, nggak mungkin. Pasti ada proses pembelajaran tadi. Nah, salahnya kadangkala para guru itu, mohon maaf ya, tidak betul-betul eh, selektif dalam memberikan fakta ini kepada para siswa. Kenapa? Karena dikejar dengan kebutuhan administrasi. Ya, kadangkala comot dari Google gitu ya, kok comot dari AI. Yang penting ada pembelajaran hari inilah. Toh juga saya habis ini mau jualan lagi. Kenapa? Karena gaji guru nggak cukup misalnya. Gaji guru kecil, nggak bisa kalau hanya sekedar apa namanya, dari sisi guru saja nggak akan mungkin nutup untuk kebutuhan rumah tangga. Maka saya harus jadi pedagang, saya harus jadi marketing, saya harus jadi buka jasa bimbel, jasa les segala macam. Nah, bisa jadi itu ada yang kita alami gitu ya di luar sana. Nah, maka wajar guru itu ya pengaruh kualitas dia itu akan mempengaruhi kualitas para siswanya gitu. Termasuk fakta yang diberikan. Kalau asal-asalan ya pasti juga yang diperoleh anak asal-asalan. Belum pun tentu dia, kalau seandainya gurunya tadi memberikan ilmu yang berkualitas, belum tentu anaknya pun akan menerima dengan kualitas yang sama. Bisa jadi justru sebaliknya gitu. Apalagi kalau seandainya ilmu tadi tidak berkualitas. Begitu ya. Jadi ini memang alurnya begini, Ustadz semua ya. Jadi setiap perbuatan manusia itu tidak mungkin perbuatan tadi tanpa ada proses pemahaman, kecuali dia nggak waras. Kecuali misalnya orang apa namanya tidak normal, nah atau orang kesurupan misalnya, atau orang yang tertidur terus kemudian mimpi berjalan itu segala macam, itu beda soal. Tapi kalau orang yang normal, yang kemudian secara eh, apa zohir dia sehat ya, dan akalnya pun sehat tadi ya, akal itu dia ada fakta, ada otak, dan ada ihsas penginderaan panca indera, dan ada maklumat sabikonya ini normal, maka pasti ya perbuatan dia ya akan kemudian didasarkan pada informasi yang dia miliki gitu. Baik. Nah, maka kita belajar tentang al-fahmu ya, pemahaman. Ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Ada pula orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Tentu ya pasti ada alasan di balik itu kan ya. Pasti ada reasonnya. Kenapa orang tua tadi menyekolahkan di sekolah umum sementara ada orang tua B justru memilih ponpes gitu. Pasti karena pemahamannya. Apalagi kalau kita lihat sekarang, ya saya kemarin waktu mengisi salah satu webinar itu yang saya cerita tadi, ada bahkan wali santri kami yang sekarang takut menyekolahkan anaknya di pondok. Kenapa? Karena tadi kasus pelecehan, ya kasus hamil di luar nikah, ya kasus bullying segala macam itu banyak sekali terjadi di pondok. Salahnya dia memahami bahwa kalau satu pondok bermasalah berarti sama dong dengan pondok-pondok yang lain. Maka kemarin saya jelaskan, tidak bisa satu fakta mengeneralisir semua hal atau semua pondok gitu ya. Ada satu anak makan mangga, tidak berarti semua anak suka makan mangga. Ada satu anak misalnya datang ke masjid dia mencuri. Tidak berarti semua anak yang datang ke masjid itu pasti mencuri. Itu namanya logical fallacy, kekeliruan dalam berpikir gitu kan. Nah, tapi itu ya rata-rata karena memang tingkat literasi generasi kita sekarang bahkan orang tuanya sekalipun itu rendah, maka ya dengan mudah kemudian mereka mengeneralisir tadi gitu ya. Ada satu sekolah SMA favorit gitu ya berhasil meluluskan, anaknya tadi mendapat beasiswa ke Jepang, maka dia berasumsi semua SMA bisa menyekolahkan memberikan beasiswa anaknya ke Jepang kan gitu.
yang sering sekarang terjadi. Nah, lagi-lagi tergantung pemahaman. Ada anak sudah balik, sehat, muslim, namun tidak sholat. Sementara ada yang lain sudah balik, sehat, muslim, dan selalu sholat 5 waktu. Apa yang membuat kemudian eh, yang A tadi tidak mau sholat, yang B itu selalu sholat 5 waktu? Pemahaman, ya. Pemuda muslim berpacaran bahkan berzina. Ada satu lagi pemuda muslim justru memilih menikah dan menjauhi pacaran. Tergantung pemahaman. Guru membentak dan memarahi siswa di kelas. Ada guru yang menasihati dengan santun kepada para siswa di kelas. Lagi-lagi tergantung pemahaman. Ya, tidak mau belajar sebab merasa sudah pintar dan tidak butuh guru. Ada orang seperti ini. Ya, waduh, malas lah ikut webinar itu. Kenapa mahal gitu ya? Bagusan saya main game. Ada yang begitu, banyak gitu ya. Ada yang giat belajar sebab menganggap ilmu itu adalah kebutuhan. Yang namanya kebutuhan berarti harus senantiasa ya dilakukan. Ya, bahkan dengan ilmu tadi dapat memahami Islam. Itu tergantung pemahaman, ya. Tergantung pemahaman. Jadi begitu pentingnya pemahaman tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Pemahaman yang benar itu bisa didapatkan dari dua hal. Pertama, wahyu atau akal dan nafsu saja. Nah, maka mana pemahaman yang benar? Ya, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa pemahaman yang benar itu datang dari wahyu, ya. Makanya kan apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, kitab itu, Quran itu, ya tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk ya bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, wahyu tadi. Nah, akal di dalam Islam bukan sebagai sumber kebenaran. Akal di dalam Islam itu harus tunduk pada wahyu untuk memahami kebenaran. Bukan kemudian di atas wahyu untuk kemudian mencari yang mudah saja. Walaupun itu kemudian harus ya apa namanya bertolak belakang dengan wahyu ini nggak boleh. Nah, jadi wajib ya tunduk kepada wahyu. Ya, sebagaimana kita memang meyakini bahwa eh, takwa itu bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah berdasarkan dari wahyu. Ya, baik itu Quran ataupun kemudian sunnah Nabi sebagai bentuk dari at-ta'asi bi af'alin Nabi. Ya, sebagai meneladani ya perbuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau kita pun berbicara tentang standar, ya standar khair dan syar, baik buruk, ya hasan dan qabih, terpuji dan tercela, maka tentu kita harus mengembalikan lagi karena kita sudah meyakini wahyu tadi. Ya, kita harus meyakini bahwa standar baik, buruk, terpuji, tercela bagi seorang muslim itu adalah wahyu, yaitu adalah Quran dan Sunnah, bukan akal dan nafsu, manfaat dan rugi, ya. Karena tidak harus semua yang benar itu pasti bermanfaat. Ya, ya, tidak harus atau tidak mesti setiap yang benar itu pasti bermanfaat. Menurut manusia, bisa jadi kadangkala menurut manusia rugi. Tapi kadangkala justru itu yang terbaik menurut Allah bagi manusia. Maka kalau kita hanya berasumsi, hanya kemudian menstandarkan pada akal, nafsu, pasti kemudian kita sebagai manusia akan terpecah belah, tidak akan mungkin bisa bersatu dalam pendapat. Itulah kenapa hukum itu adalah milik Allah. Ya, di zaman Islam pun di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para khalifah Rasyidin, mereka memimpin ya Madinah saat itu bukan dengan mengeluarkan hukum-hukum baru, bukan, tapi menjalankan hukum Allah dalam sebuah level negara, level daulah yang holistik gitu. Bukan kemudian bertindak sesuai akal dan nafsu. Ya. Nah, tapi bertindak sesuai dengan wahyu. Jadi khair syar, hasan qabih itu harus dikembalikan standarisasinya pada wahyu, bukan pada akal dan nafsu. Makanya inilah yang kita harus pahami di dalam Islam. Sedangkan di luar Islam sana ya wajar saja mereka menggunakan standarnya adalah akal dan nafsu karena mereka tidak beriman ya kepada Allah. Atau mungkin mereka percaya Tuhan itu ada tapi tidak meyakini, tidak percaya bahwa Tuhan pun mengirimkan ya pedoman hidupnya untuk diikuti oleh seluruh manusia ya sebagaimana pemahaman orang-orang sekuler. Mereka percaya diciptakan Tuhan, ya mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi mereka meyakini bahwa Tuhan itu hanya sebatas menciptakan. Setelahnya silahkan ya Tuhan itu mengatur pada perkara spiritual saja, perkara privat saja.
Ya orang Nasrani misalnya seminggu sekali saja selesai masalahnya. Adapun masalah ekonomi, politik, sosial dan sebagainya itu biar kami yang menentukan. Nah, gitu ya. Disitulah muncul istilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan sebagainya yang kita kenal sekarang dengan sekulerisme tadi atau demokrasi tadi ya. Fasludin anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan. Ya, Islam tidak begitu, tidak mengenal istilah itu. Yang Islam kenal adalah bagaimana setiap aktivitas seorang muslim itu taqayyud bi ahkami syar'i, terikat dengan hukum syara, terikat dengan hukum Allah Ta'ala, begitu. Nah, maka apa kata Imam Qadi Abu Bakar Al-Bakilani rahimahullah dalam Al-Insaf fi ma yajibu ya, i'tiqaduhu wa la yazuzu az-jahlu bihi, beliau menyatakan bahwa al-hasanu ma hassanuhu syar'u. Perbuatan yang terpuji itu adalah apa yang dinyatakan terpuji ya eh, oleh kemudian oleh syariat. Nah, termasuk kemudian ya waqabih ya segala, segala sesuatu yang tercela itu adalah maqabbahu syar'u wa harramahu wa mana'ahu minhu. Adalah segala perbuatan yang tercela, diharamkan dan dilarang oleh syara atau syariah. Ya, oleh syariah oleh hukum Islam. Ini standarnya para ulama-ulama kaum muslimin. Ya, ini standarisasi kita. Nah, maka termasuk ketika mendidik dalam mendesain kurikulum. Ya, jangan sampai nanti standarisasi baik buruk, terpuji tercela di dalam kurikulum yang dibuat oleh kita itu justru standarisasinya adalah manfaat. Oh, ini bermanfaat ini, maka ini yang baik. Oh, ini tidak bermanfaat ini, berarti ini buruk. Enggak begitu. Harusnya ketika kita mencari apa namanya ya, hukum ya, kita memahami fakta, kemudian kita sampai memunculkan hukum terkait itu, maka tentu standarisasi kita adalah menghukuminya dengan wahyu, dengan Quran dan Sunnah. Apa kata Quran atau apa kata Sunnah, gitu. Jangan kebalik, hanya sampai pada akal saja, gitu ya, atau nafsu, ya. Nah, makanya dalam berbagai hal, ya, seperti niat misalnya. Ya, niat ini harus lurus kepada Allah Ta'ala saja ya. Aktivitas hati menyengaja melakukan suatu perbuatan atau amal ya. Nah, niat ini biasanya sebelum amal dilakukan gitu ya. Jadi niat ini harus lurus karena Allah Ta'ala. Kemudian kuah dorongan atau motivasi ya. Nah, ini juga harus sama bahwa kuah ini ya dorongan kita ini tentu jangan sampai hanya sekedar dorongan apa namanya dorongan yang sifatnya biasa saja atau dorongan yang hanya sekedar madiah saja, materi saja. Harusnya dorongan kita itu harus dorongan yang spiritual gitu ya. Termasuk juga kemudian qimah ya nilai perbuatan kita ya dan juga termasuk nanti goyah ya tujuan. Tentu tujuan yang kita inginkan dalam meraih setiap perbuatan itu adalah meraih ridhonya Allah Ta'ala dalam melakukan setiap perbuatannya. Goyahnya adalah ridho Allah atau mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita jelaskan ya. Jadi goyah itu pasti kemudian harus mardotillah. Ya, apapun kemudian motivasi setiap seorang manusia melakukan apapun, maka tentu goyahnya tetap harus mardotillah. Termasuk kimahnya, nilai perbuatannya, apapun nih kimahnya. Apakah aspek materi seperti bisnis gitu ya, aspek kemanusiaan yang membantu orang lain misalnya, aspek ibadah, sholat 5 waktu dan sebagainya, atau akhlak, jujur, amanah dan sebagainya. Semua niatnya karena Allah dan goyahnya adalah untuk mengharapkan meraih ridho Allah. Gitu. Nah, ini juga harus kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar perbuatannya, tapi bagaimana nilai perbuatan itu pun ya benar karena Allah Ta'ala. Kalau bahasanya itu niatnya benar, caranya juga benar. Ya, itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya. Bahwa aktivitas amal seorang muslim itu disebut aktivitas amal yang terbaik ketika niatnya benar karena Allah Ta'ala ya dan caranya benar sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, ini kita lewatkan saja ya. Ini tambahan saja. Baik. Tujuan rancangan kurikulum integratif ya. Tujuan rancangan kurikulum integratif. Nah, ketika kita bicara tentang holistic prophetic ya, merancang kurikulum hari ini dengan kurikulum Islam, maka yang pertama kita harus tahu bahwa tujuan dirancangnya kurikulum ini adalah untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia tadi ya.
sebagai Abdullah hamba Allah Ta'ala dan sebagai khalifah fil ard, ya wakil Allah di muka bumi. Nah, jadi kita harus meyakini ya bahwa kita mendesain kurikulum itu nantinya untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia. Kemudian yang kedua untuk kemudian juga tumbuh kembang manusia. Maka di sini ada dua, ada prabalik sebelum taklif, ada balik setelah taklif atau setelah kemudian seorang manusia itu menjadi seorang mukallaf gitu ya. Nah, tumbuh kembangnya. Tetap konten pembelajarannya, bukan kontennya, tetap kemudian topiknya sama, tapi kontennya tentu disesuaikan dengan usia. Ya, kalau sebelum balik atau prabalik itu biasanya pembelajarannya itu lebih kepada pencontohan dan peneladanan. Adapun sudah balik hingga kemudian masa dewasa, maka tentu ini adalah bagaimana kita memasukkan pemahaman tadi, maklumat sabiqah tadi, ya melalui fakta-fakta atau ilmu-ilmu yang benar. Nah, kemudian ketiga, tujuan rancangan kurikulum integratif adalah pemikiran manusia untuk mewujudkan pertama peradaban manusia. Nah, jadi kurikulum tadi, ilmu itu tadi, mau tidak mau suka atau tidak suka kita pahami gitu ya. Nah, pada akhirnya akan membentuk peradaban manusia seperti yang ilmu yang dia miliki. Peradaban Islam, kenapa kok begitu luar biasanya? Itu didasarkan dari materi kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga mewujudlah peradaban yang luar biasa. Ya, hari ini bahkan ya menurut para praktisi pendidikan, kita itu dirancang untuk bodoh gitu, disengaja untuk bodoh, dibiarkan tetap bodoh. Maka menghasilkan peradaban manusia juga yang jahil, yang konsumtif dari dulu sampai sekarang konsumtif. Ya, tidak ada cara lain untuk memfasilitasi sebuah negara kecuali dengan hutang ke luar negeri misalnya. Itu kan bodoh namanya. Ya, kita harus ikut dengan prinsip kapitalis bahwa kita harus membolehkan yang namanya pasar bebas. Setiap yang punya modal boleh membeli apapun ya sektor-sektor vital ya sumber daya alam yang ada di setiap negara gitu. Itu kan namanya bodoh. Dibiarkan bodoh. Ya, bahkan kemudian sengaja gurunya digaji rendah, misalnya gitu ya. Dan dikorupsi dananya dan sebagainya. Kalau kita bicara panjang sekali. Makanya alhasilnya peradaban manusia juga tetap dari dulu ya begitu-begitu aja. Beda dengan Islam, ya untuk membentuk peradaban manusia, gaji gurunya itu dibuat tinggi, ya sebagaimana dulu di zaman Umar bin Khattab, ya gaji guru 15 dinar per bulan, guru TK. Anak-anaknya diberikan fasilitas yang luar biasa untuk sekolah, kualitas yang juga luar biasa. Yang pekan lalu kita bicara, yang kita sebut dengan istilahnya khidmatul asasiyah, layanan pokok gitu ya. Kemudian dikasih beasiswa. Bahkan ya di zaman kalau tidak salah Abbasiyah itu ya, buku-buku dari eh, barat atau dari luar daulah itu ditranslate ya. Bahkan kemudian didirikan sebuah perpustakaan yang besar ya, namanya adalah Baitul Hikmah ya untuk menampung untuk kemudian apa namanya menumbuh kembangkan minat eh, para pemuda-pemuda saat itu dalam pendidikan dan sebagainya ya. Nah, maka wajar peradaban manusia juga menjadi luar biasa. Dan nanti pemikiran manusia ini juga akan mewujudkan sarana fisik manusia. Sarana fisik manusia. Ya, itu dari pemikiran. Contoh yang paling sederhana, nanti walaupun ada di materi minggu depan kalau nggak salah atau materi keempat, sarana fisik manusia yang paling menonjol yang kita lihat sekarang misalnya. Di zaman Islam dulu, yang paling betul-betul banyak dibangun dengan serius itu adalah apa? Fasilitas-fasilitas yang memudahkan manusia untuk menuntut ilmu, kampus, gitu ya, masjid, ya, kemudian perpustakaan, gitu ya. Nah, kalau sekarang apa? Jalan tol, ya, daerah sini jalan tol, di sebelah sana jalan tol, sebelah sana lagi jalan tol, semua jalan tol. Nah, bayangkan, itu berdasar dari mana? Dari pemikiran manusia tadi. Ya, begitulah kualitas. Kemudian keempat, kepentingan ideologi manusia. Nah, jadi ada tiga ideologi besar di dunia ini. Pertama adalah ideologi Islam, kedua adalah kapitalisme, ketiga adalah komunisme atau sosialisme. Ya, dilihat dari landasannya, Islam tentu adalah landasannya keimanan, tauhid kepada Allah Ta'ala. Kapitalisme landasannya sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Fasludin anil hayah. Salah satu yang contoh paling gampang adalah seperti saat ini. Ya, pendidikannya sekuler, di sekolah umum pelajaran agamanya cuma 2 jam satu minggu misalnya, 2 JP satu minggu misalnya. Ya.
Nah, itu terlihat sekulernya. Di zaman Islam, karena landasannya tauhid, maka seluruh mata pelajaran landasannya adalah kurikulumnya adalah kurikulum berasaskan akidah Islam. Komunisme apalagi kalau ini tidak percaya Tuhan sama sekali. Makanya landasannya adalah materi. Ya, mereka hanya percaya pada sesuatu yang empiris, pada sesuatu yang fisik. Mereka nggak akan mungkin percaya dengan sesuatu yang metafisik karena mereka nggak percaya Tuhan gitu. Nah, jadi eh, tujuan rancangan kurikulum integratif itu untuk meraih ini gitu ya. Ya, gitu Ustaz ya. Nah, dan di dalam Islam pun ketika kita bicara tentang penguasaan materi kurikulumnya, itu bukan cuma sekedar tahu ya atau kemudian memahami ya bukan. Nah, bagaimana alurnya? Pertama adalah dimulai dengan niat yang benar untuk belajar. Ya, niat yang benar untuk belajar. Ya, sebagaimana misalnya ketika Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad ya wahyu pertama ya surah Al-Alaq ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi pembelajaran itu harus dimulai dengan bismi rabbika, menyebut nama Tuhan. Maksudnya adalah bagaimana kita juga niatnya itu lurus belajar tadi. Ya, jadi kita belajar, bukan kita ya, ya termasuk kita juga lah gitu ya. Anak-anak didik kita ketika belajar harus diniatkan bahwa mereka itu belajar karena Allah, bukan karena dapat ijazah, bukan karena ingin dapat IPK, cum laude, bukan agar dapat beasiswa, bukan. Tapi niatnya itu belajar karena Allah. Kenapa? Karena al-ilmu, ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah. Ya, sehingga kalau niatnya benar, insya Allah cara-cara yang dia lakukan pun itu nggak akan mungkin salah, pasti benar begitu. Nah, jadi eh, ada salah satu alumni kami di batch yang pertama ya, Pak Ansor kalau nggak salah nama beliau. Ketika sudah mendapat materi ini, setiap beliau itu memulai perkuliahan, dia selalu ingatkan mahasiswanya bahwa belajar ini niatkan karena Allah. Dan saya yakin ya mungkin di sini banyak guru-guru, dosen-dosen ya. Saya yakin ini sangat jarang ditemui di pendidikan kita hari ini. Paling disuruh baca doa. Baca doa itu beda dengan memulai niat gitu loh. Baca doa ya harusnya baca doa gitu agar Allah mudahkan. Tapi niatnya ternyata untuk dapat materi ya apakah materi itu berbentuk nilai dan sebagainya gitu ya. Nilainya bagus ya. Sehingga kadang kalau remedial langsung sedih, langsung nggak mau sekolah, langsung uring-uringan, langsung males sekolah dan sebagainya. Kenapa? Niat belajarnya salah gitu. Jadi pastikan kita mengajarkan kepada anak-anak ya didik kita apakah itu santri, siswa, mahasiswa ya untuk memulai niat belajar yang benar. Nah, baru setelah niat yang belajar yang benar baru kemudian tujuan ya eh, belajar itu harus sampai pada level al-fahmu, sampai paham ya. Jadi sampai kemudian ilmu itu kita miliki, benar-benar kita miliki. Nah, yang paling mudah caranya agar cepat paham itu ya bukan hanya sekedar belajar tapi juga mengajarkan ya. Jadi khairukum man ta'allamal Quran, dia belajar tentang Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya kepada orang lain. Apakah cuma sampai paham? Tidak. Tentu juga harus menjadi seorang yang faqih. Bukan cuma sekedar memiliki ilmu tapi dia menguasai ilmunya. Nah, faqih ini tentu lebih dalam lagi ya. Kalau misalnya fakih ini kan istilahnya untuk orang-orang yang paham fikih ya atau ilmu ilmu fikih gitu ya. Eh, jadi kalau disebut sebagai al-faqih gitu ya itu berarti biasanya ulama yang paham tentang ilmu fikih. Sampai kemudian muncul ya eh, apa namanya dari fakta atau dari ilmu yang dimiliki itu muncul status hukumnya gitu ya. Dia sampai muncul pada status hukumnya, dia mampu menghukuminya. Nah, dan itu hari ini ya sangat jauh dari umat Islam ya saat ini khususnya di Indonesia gitu. Kenapa? Banyak faktor, misalnya penguasaan bahasanya, kemudian pemahaman Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya ya. Itu jadi PR bagi saya pribadi, bagi banyak dari kalangan pendidik hari ini gitu ya. Nah, jadi sampai harus pada level fakih. Nah, dan tentu kefakihan tadi bukan cuman untuk dirinya sendiri ya tapi nanti untuk disampaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, ilmu yang dipahami itu juga bukan sembarang ilmu, tapi adalah ilmu Islam, ilmu-ilmu yang kemudian dia yakin ini bekal dia selama hidup ya. Sebagai seorang muslim ya bekalnya tentu Islam.
Makanya nanti kan dibagi dua, ya ilmu itu ada namanya ilmu yang fardu ain hukumnya, siapapun memang setiap muslim itu wajib belajar itu. Ada yang fardu kifayah, ya kewajiban kolektif, ya tetap harus ada yang menguasai tadi, ya sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan di sebuah wilayah atau sebuah negeri, ya berapa banyak ya orang yang harus bisa menguasai ilmu tersebut, dan tidak boleh sama sekali tidak ada yang yang tidak ada yang menguasai, yang nggak boleh, harus ada gitu ya, harus ada yang menguasai ilmu itu. Bahkan kalau satu kurang ya harus dua, harus tiga, ya nanti dikembalikan kepada kebutuhannya seperti apa. Dan Islam juga melarang beberapa ilmu-ilmu yang tidak boleh kita pelajari misalnya. Ya nanti bisa kita cek sama-sama bagaimana pendapat ulama terkait mana ilmu yang boleh dipelajari dan kemudian mubah dipelajari, mana yang direkomendasikan dipelajari, mana yang wajib dipelajari gitu. Kemudian tentu ilmu yang karena ilmu yang dipahami tadi adalah ilmu Islam, inilah nanti yang akan menjadi bekal manusia ini atau Muslim ini untuk menjalani kehidupan dia di dunia dan akhirat gitu ya. Nah, tentu ilmu akan hanya menjadi pemahaman kalau tidak diaktualisasikan dalam amal gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita sudah beriman, amanu, maka yang kedua tentu adalah diamalkan ilmu tadi wa amilus solihah dalam bentuk amal soleh. Dan karena ilmu ini tidak cukup hanya dipelajari saja, tapi tadi harus kemudian wa'allamahu diajarkan kepada yang lain, maka nanti di situ tugas atau aktivitas dakwah itu berlaku. Ya, apakah itu dakwah kepada Islam atau dakwah untuk mengajak orang menyeru Islam atau dakwah untuk menyeru kaum muslimin menjalankan syariat Islam. Nah, itu nanti ada dua objeknya. Dakwah kepada mengajak orang untuk Islam ini berarti dakwah kepada orang non-Muslim. Kita ajak dia memeluk Islam. Nah, maka pendekatannya dalam dakwah ini karena objeknya adalah non-Muslim, maka dimulai dari pendekatan akidah. Ya, bagaimana kita mampu meruntuhkan argumentasi dia, klaim dia tentang ketuhanan, ya, misalnya agamanya kita katakanlah agama Nasrani misalnya, bagaimana mampu kita mematahkan klaim tadi, baru kita memasukkan fakta baru atau ilmu baru tentang ketuhanan ya menurut Islam gitu ya. Nah, itu kalau yang non-Muslim. Tapi kalau untuk yang orang Islam, artinya objeknya adalah sesama Muslim, maka dakwanya adalah dakwah mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk menjalankan Islam itu secara totalitas, secara holistik, ya secara menyeluruh, ya. Nah, jadi udhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Nah, jadi eh, kurikulum itu kita gagas agar menjadi bekal anak-anak kita, anak-anak didik kita itu ketika mereka menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Makanya harusnya ditanya ini Ustadz ya, kita tanya kepada santri tadi. Kamu mau S1, ya S2, S3 misalnya begitu. Lalu ketika kamu sudah mempelajari ilmu itu, untuk apa ilmu tadi? Kalau jawabannya masih ya untuk dapat kerja lah Ustaz gitu ya. Nah, itu berarti ya kita harus balik dari niat ini. Harus balik dari niat. Ya, tapi kalau apa namanya? Dia mengucapkan ya sebagai bekal saya untuk bisa menjalani aktivitas di apa kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, ini udah insya Allah udah aman lah gitu ya. Ini tantangan zaman apapun ya insya Allah dia bisa lewati asal dia beriman. Asal kemudian ilmu tadi dibarengi dengan keimanan gitu maksudnya. Nah, dan kurikulum itu ya tidak cukup hanya diajarkan di sekolah seperti yang kita pahami hari ini. Kalau yang kita pahami hari ini kan kayaknya cukup di sekolah saja. Enggak, justru pendidikan apa namanya itu dimulai dari keluarga dulu. Jadi kurikulum itu juga harus diajarkan dari keluarga. Nah, ya kurikulum dalam Islam berarti adalah materi-materi pelajaran yang memang itu eh, fardu ain ya diajarkan dari seorang pendidik kepada anaknya atau kepada generasinya. Ya di keluarga misalnya pendidikan apa yang utama? Pendidikan akidah misalnya. Makanya apa kata Luqman ya? Kata beliau ya Luqmanul Hakim ya ya bunayya la tusyrik billah yang gitu kan ya. Wahai anakku jangan kamu mensyirikkan Allah. Nah itu kan pendidikan akidah. Diajarkan di mana? Di keluarga gitu.
Kemudian di pendidikan sekolah juga sama, ya melanjutkan pendidikan yang sudah ada di keluarga tadi. Makanya nanti harus pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga ini satu frame dia, satu alur dia, bahkan saling memberikan kontribusi positif. Termasuk di masyarakat gitu ya. Masyarakat pun harus kemudian memberikan kontribusi positif dan kemudian harus memahami pendidikan yang benar tadi. Inilah yang disebut sebagai pendidikan holistik tadi. Ya, minggu lalu kita membahas juga bahwa pendidikan holistik itu ya diwujudkan dalam khidmatul asasiyah oleh sebuah daulah atau sebuah negara gitu ya. Nah, sehingga kemudian di setiap fungsional pendidikan, anak itu mendapatkan pendidikan yang benar, menciptakan yang namanya lingkungan ilmu, ya, small Islamic environment. Nah, ilmu yang benar tadi apa standarisasinya? Pertama adalah ya asasnya alladzi buniyat alaih wal aqidatul islamiyah. Bahwa asas yang dibangun atasnya adalah akidah Islam tadi. Niatnya benar karena Allah Ta'ala untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan untuk dapat gelar, bukan untuk dapat ijazah, bukan untuk sekedar dapat nama, ya kan, SPD, MPD, doktor, LC, MA, BA, bukan itu. Ya, itu adalah sebagai bukti empiris tertulis bahwa kita mengenyam pendidikan. Tapi tentu yang menjadi standar seorang manusia itu benar-benar merealisasikan ilmunya adalah dari perbuatannya. Nah, perbuatan tadi tentu kaitannya nanti dengan asas dalam dia bertindak tadi, berbuat tadi. Nah, asasnya harus apa? Tentu sebagai muslim asasnya adalah akidah Islam. Nah, kedua, ya wasaniha, ya inna mikyas a'mali, ya bahwa tadi ya standar dia tolak ukur dia berbuat itu fil hayati dalam kehidupan dunia ini huwa awamirullah wa nawahihi adalah perintah dan larangan Allah. Nah, jadi akidah yang benar melalui pendidikan yang ditanamkan itu akan memunculkan manusia generasi yang taat kepada setiap perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari seluruh yang dilarang Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasalisuha ya anna makna sa'adah bahwa makna kebahagiaan fi nazariha ya dalam kehidupannya dalam perjalanannya hidup ini ya adalah nawalu ridwanullah adalah ridhonya Allah Ta'ala tadi mardotillah itu yang dia anggap sebagai kebahagiaan. Jadi dia bahagia bukan ketika dia kaya dengan ilmunya memperoleh jabatan yang tinggi karena ilmunya, karena ijazahnya bukan, memperoleh pujian dari manusia karena ilmunya, dibilang pintar, dibilang fakih, dibilang alim, dibilang syekh, dibilang grand syekh, bukan itu. Tapi dia bahagia ketika kemudian dia menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhkan seluruh larangan Allah, karena memang asasnya adalah akidah Islam. Dan makna seadahnya, ya kebahagiaan yang dia ingin raih adalah keridhaan Allah Ta'ala. Nah, ini konsep yang harus kita, tentu sebagai pendidik, kita juga harus pahami, dan ini nanti kita pelan-pelan ajarkan kepada anak didik kita, gitu ya. Taib. Lalu eh, poin berikutnya bagaimana menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai landasan kurikulum Islam. Tadi kita sudah bicara tentang akidah Islam, asasnya adalah akidah. Kedua, bahwa kemudian kita harus terikat dengan perintah Allah dan larangan Allah yang termaktub dalam syariah. Nah, lalu bagaimana kita menjadikan keduanya ini sebagai landasan ya kurikulum dalam Islam? Jawabannya adalah insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ya, Allah alam bisawab. Ya, jazakumullah khairan. Silahkan kalau ada yang mau diskusi terkait topik kita kedua. Ya, silahkan bisa via chat atau bisa juga via eh, audio langsung ya.
kalau ada yang mau ditanya ya. Kalau tidak ada jangan dipaksa nanya. Di pertanyaannya benar-benar karena memang dibutuhkan gitu ya Ustaz ya. Dan saya yakin misalnya seperti guru-guru kita ada Ustadz Yahya, nih Ustadz Dede yang kemarin ya, kemudian juga Ustadz apa Mahadi dan yang lain ya pasti sudah pernah mendengar ya istilah-istilah ini bahkan mungkin lebih pakai gitu ya insya Allah. Tapi ya memang kita perlu sering-sering murojaah ya. Kata guru kami itu ya ilmu itu ya di murojaah itu. Jadi ilmu itu ya bagaimana kita bisa sering-sering mengulang gitu ya. Dan masyarakat Islam dari sejak zamannya Nabi sampai zaman-zaman kejayaan yang 14 abad tahun lamanya itu memang dibentuk sebagai satu learning society gitu ya, sebagai masyarakat pembelajar gitu. Ulil albab gitu ya, orang-orang yang memang berpikir gitu ya. Makanya wajar misalnya satu pembahasan akidah itu ditulis oleh puluhan ulama gitu, bahkan disaroh lagi gitu ya, luar biasa. Itu adalah wujud dari pendidikan Islam yang memang melahirkan para pembelajar, termasuk pembahasan fikih, oh itu luar biasa. Pembahasan fikih, usul fikih ya, dan sebagainya. Hei, ada yang mau diskusikan via chat juga boleh, insya Allah Ustaz ya. Via chat silahkan, via audio juga silahkan. Sudah saya open cam ya. Sudah saya open apa namanya soundnya ya. Bentar enak masih. Hei, Ustaz, coba Ustaz. oh ya silakan Ustaz ya. Ya, eh, ya dengan yang tadi dipaparkan oleh Ustaz, artinya memang ketika bicara kurikulum Islam, bagaimana tadi yang dijelaskan, ya tampaknya memang sudah harus secara kelembagaan memang hanya bisa diterapkan di lembaga pendidikan Islam ya Ustaz ya. Bagaimana kalau misalkan bentuknya yang sekolah umum, ya misalkan kita swasta lah punya buka sekolah umum dan ingin membuat kurikulum seperti ini yang berlandaskan Islam, eh, ya itu nanti mungkin teknis kali ya Ustaz ya. Nah, yang belum kebayang saya bagaimana nanti mengintegrasikan kurikulum umum itu dengan tadi yang dipaparkan pada pertemuan kali ini Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz ya pertanyaannya. Ini memang jadi pertanyaan yang juga sering diulas ketika kita bicara tentang mengintegrasikan. Kalau pondok misalnya itu gampang, ya kan? Karena memang Ya, sudah Islami betul. itu saja. Kalau Ya. misalnya sekolah IT gitu itu lebih gampang. Tapi bagaimana dengan sekolah konvensional? Nah, sebenarnya eh, secara tidak langsung ya, eh, kurikulum kita hari ini kan juga dipengaruhi oleh pemahaman tertentu yang khas. Cuman tidak disebutkan pemahamannya apa. Yang kita yakini itu namanya pemahaman sekulerisme kan gitu kan. Sebenarnya kan itu terintegrasi juga. Cuman memang tidak ada bahasanya di situ kurikulum sekuler gitu kan. Pasti pakainya kurikulum pendidikan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah perkara uslub ya, perkara cara. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah yang notabene konvensional walaupun mungkin gurunya muslim, kepala sekolahnya muslim misalnya ya kita bisa pakai bahasanya kurikulum integratif misalnya gitu ya. Kurikulum integratif sama seperti misalnya eh, dulu ya saya ingat K13. Maka K13 itu ada pendekatan apa namanya ketuhanannya ya harus diingatkan di awal baca doa segala macam gitu ya. Tapi namanya kurikulum K13 gitu ya. Kalau sekarang udah kurikulum merdeka, bahkan ada lagi namanya kurikulum full gitu yang baru ini misalnya gitu. Nah itu kan sebenarnya penamaan. Nah asal penamaan itu memang tidak khos ya, tidak bermakna sesuatu yang memang dilarang dalam Islam. Nah itu bisa pakai bahasa misalnya di kurikulum integratif. Nah tinggal kan ketika membentuk kurikulum itu kita bicara dua hal seperti yang kita bahas minggu lalu, madahnya dan torikoh. Yang madah itu adalah materinya apa. Nah, sebenarnya di minggu depan itu ada pembahasannya tentang bagaimana konsep kurikulum integratif itu. Tapi tidak apa-apa karena ditanya, maka kita coba share sedikit di sini, San. Jadi memang misalnya ada konten materi, ya konten apapun sebenarnya.
konten umum atau konten yang sifatnya misalnya sains ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah setelah kita punya materi umumnya tadi, maka tugas berikutnya dari seorang guru adalah mencari bagaimana pandangan Islam terkait konten ini. Gitu, Zat. Terkait konten ini bagaimana sudut pandang Islam. Nah, itu kalau kita masukkan di RPP. Nah, tapi kalau lebih mudah sekarang ya modelnya kalau kita mau ya silabus langsung. Jadi jelas outline-nya gitu ya di silabus itu langsung pendekatannya apa dalilnya kah? Misalnya pakai dalil apa atau hadis apa atau fakta sejarah yang memang itu yuridis yang apa yang terbukti gitu ya. Ada heritage-nya misalnya. Kalau kemarin saya contohkan misalnya ketika bicara tentang sejarah Islam ya, sejarah umum lah, sejarah umum gitu ya, sejarah perspektif umum diajarkan misalnya. Kita bisa masukkan sebenarnya sejarah perspektif Islam bahwa ternyata dalam kajian historis ya umat Islam saat saat zaman-zaman apa namanya kejayaan misalnya eh, setiap pemimpin yang ada itu selalu mengawali ekspansi wilayah itu bukan hanya sekedar kemudian menguasai wilayah, bahkan itu bukan tujuan yang dibenarkan, tapi adalah bagaimana menyebarkan dakwah, bagaimana menyampaikan Islam, sebagaimana dulu ketika di zaman Muhammad Al-Fatih misalnya kan Ustaz, ya, yang sering kita dengar gitu ya, yang menjadi tujuan utama bukan ingin menaklukkan Konstantinopel terus kemudian menguasainya bukan, tapi karena satu hadis Nabi yang kemudian disampaikan 800 abad sebelumnya. Latuf tahannal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais misal. Itu yang menjadi alasan Muhammad Al-Fatih yang digembleng oleh Sultan Murad ayahnya, dididik oleh Syekh A. Samsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani dari mulai Al-Fatih kecil hingga besar. Begitu pula Al-Fatih mengajarkan kepada anaknya Bayazid dengan pemahaman yang sama, begitu. Jadi maksud saya begitu. Jadi pembelajaran dalam segi apapun sebenarnya satu tadi kita harus meyakini bahwa pasti ada jawaban dalam Islam. Tinggal yang kedua bagaimana kita mencari tahu itu. Nah, sekarang malah lebih mudah, Sat. Tinggal searching gitu ya. E-booknya udah banyak, kitab-kitab ulama sudah banyak sekali beredaran PDF-nya. Bahkan sekarang kalau kita pandai pakai prompt yang cari di AI misalnya, itu lebih mudah lagi. Nah, apakah memang mau langsung setahun sekali misalnya atau satu semester sekali dengan pendekatan silabus atau mau setiap pembelajaran dengan RPP gitu. Nah, itu nanti ada pilihannya. Bahkan nanti di akhir itu kita kasih formatnya, Sat. Tapi yang paling utama sebenarnya itu kan madah ya, madah, materi. Yang paling penting itu sebenarnya pendidiknya tadi harus memahami dulu bagaimana cara merancang madah yang benar tadi. Itulah tujuan kita mengadakan Certified Holistic Prophetic Education untuk apa namanya eh, memahamkan dulu pendidiknya, baru kemudian nanti untuk masalah madahnya itu bisa kita setting gitu kan. Nah, begitu kan. Ya Allah alam. Ya, betul. Berarti memang kuncinya di pendidiknya Ustaz ya, karena memang Ya, eh, ya sebetulnya di materi-materi umum pun gitu, di pelajaran-pelajaran umum, baik matematika, fisika, ya tampaknya kalau memang ditarik ke si pendidik sudah memahami tentang kurikulum sendiri, ya tampaknya ya memang nggak mesti ini juga ya saja nggak mesti bikin kurikulum khusus misalkan gitu tuh ya, ya, karena yang kebayang saya berarti misalkan matematika penjumlahan, ya kalau yang selama ini misalnya di buku-buku umum penjumlahan-penjumlahan biasa, nah mungkin kalau dalam perspektif pendidik yang memahami kurikulum Islam ini memasukkan misalkan jumlah rokaat sholat gitu ya saja. Nah, bisa 4 rokaat jadi berapa rokaat? Nah, itu kan materinya tetap penjumlahan tapi kontennya gitu kan kontennya tetap di ke Islam. Jadi memang ya kuncinya di pendidik ya Sad ya. betul Sat, betul betul sekali. Ya, termasuk misal tadi hitung-hitungan itu kan kita bisa pakai kita kaitkan dengan eh, apa namanya hukum waris. Nah, itu kalau Ustadz Rijal kan Oh. ahlinya itu ya, Ustadz Yayan juga mungkin ahlinya masalah waris waris itu kan itu udah gampang apa
sekarang kan betul-betul dipakai itu ya, mana yang seperdua, mana yang seperempat dan sebagainya itu, Zat. Itu maksud saya. Jadi memang yang pertama itu adalah bagaimana si pendidiknya tadi gitu ya. Pendidik itulah kemudian eh, menjadi corong utama. Nah, dialah yang mendesain madahnya, mendesain juga apa namanya eh, cara pembelajarannya gitu ya. Apakah dengan pendekatan apa, metode apa. Maka kalau dulu kan kita sering mendengar ya, sampai sekarang juga masih ada istilah mulazamah gitu ya. Itu kan mulazamah itu betul-betul dilihat dari aspek pendidik, betul-betul dari pendidiknya, ya gitu ya. Jadi full gitu, memang betul-betul bukan full day lagi, boarding gitu ya. Betul-betul nginap segala macam untuk melihat bagaimana sebenarnya adab si ulama tadi, karakternya segala macam. Dan itu pembelajaran paling efektif karena langsung apa namanya eh, ilmu tadi dipraktekkan dalam amaliyah ya, sehari-hari. Nah, begitu Zat. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa pertanyaan Ustaz Yayan ini Insya Allah juga menjadi penjelas kawan-kawan yang lain gitu ya. Jadi kita semakin paham. Ini PR kita bersama sebenarnya. Tapi yakinlah di balik ini ada kemuliaan yang luar biasa ketika kita mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Walaupun ya tentu dengan cara alternatif ya, tidak bisa holistik sebagaimana di zamannya Rasulullah dulu. Nah, kalau di zaman Rasulullah mungkin pendekatannya adalah pendekatan jamaah gitu ya, bukan pendekatan sekedar guru gitu ya. Nah, ini saat Allah alam. Oke, jazakallah khairan Ustaz Yayan. Ada lagi yang mungkin ya, 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 syukur kita tahu materi-materi berikutnya supaya memang kita ya, juga punya bekal untuk ya untuk memberikan pencerahan lah tentang siap Ustaz. Insya Allah Ustaz. kurikulum ini Mudah-mudahan kepada saling mendoakan. ya Mudah-mudahan para pendidik bangsa bisa Indonesia. ini bisa lancar terus sampai selesai kita di batch ke apa di materi kelima. Amin, amin. Amin ya Allah. Ya, memang tantangan malam gini saat tadi juga baru baru sampai banget tadi saya saat. Masya Allah. Jadi kadang Sibuk Ustaz ya. ada lumayan masih Iya, iya, Ustaz. melawan ngantuk dan sebagainya. Iya memang Ya, amanah ini semakin hari semakin banyak saat apalagi kalau udah berkeluarga kan iya, amanahnya Ustaz. bukan apa kan cuman siswa di sekolah tapi juga siswa yang ada di rumah. Ya. Oke. Ya, syukran Ustaz. Syukran. Ya saat apa? Baik. Ada lagi Ustadz sekalian mungkin untuk diskusi kita ya sebelum kita cukupkan ya kalau memang tidak ada kita cukupkan. Fadol jika ada lagi yang ingin bertanya. Nanti di materi kita minggu depan memang kita akan membahas eh, akidah dan syariah ya sebagai landasan kurikulum integratif. Nah, nanti ini materinya juga menarik karena memang akidah itu sering dipersepsikan ya hanya sekedar mengetahui Tuhan itu Allah selesai gitu. Nah, padahal sebenarnya akidah itu bisa menjadi pelecut ya atau bahasanya itu penggerak setiap aktivitas kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan gitu ya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, berarti kita coba cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pelatihan yang kedua ini, sesi kedua ini. Mudah-mudahan para ustadz sekalian bisa menyimak tadi, memahami dan coba untuk kita amalkan ya dalam aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru atau kata yang salah. Dan insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Nah, kalau pekan depan kita balik ke hari Ahad ya. Kalau kemarin kan karena ada semalam karena ada tadi acara, insya Allah pekan depan kita kembali ke Ahad. Demikian jazakumullah khairan atas segala perhatian. Ya, wallahu alam kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Asyhadu سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت an la أستغفرك ilaha وأتوب illa إليه. anta. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ. Dan saya, Oke, kita end meeting ya. Ya, saat kita lihat.